Oke, halo semuanya teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta pajak abal-abal kita nih ya. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia ya yang melatih konsultan pajak. Kita akan live Instagram gratis teman-teman ya di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam seperti biasa ya. Dan gue perlu disclaimer dahulu nih di awal teman-teman. Oh ya, by the way, kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan ya. Teman-teman yang merayakan selamat Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin ya. Dan kita perlu disclaimer nih guys ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi kalau salah, tolong dikoreksi dong teman-teman ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, sampai hari ini kita belum dipecat, jadi masih resmi. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Nah, teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu ya. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda ya. Nah, Awan akan tersedia secara gratis langsung teman-teman di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Oke, kita promo dulu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di pertanyaan teman-teman ya. Eh, kita mau promo dulu nih buat teman-teman. Apakah Anda di sini ada yang calon konsultan pajak atau konsultan pajak aktif atau petugas pajak atau mahasiswa atau karyawan yang pengen bermimpi untuk berbisnis di dunia pajak akunting ya hingga mencapai omset miliaran contohnya. Nah, gue membuka kelas baru nih nanti di bulan Juli program konsultan pajak pinter guys. Di pelatihan PKPP ini, teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis pajak akunting Anda masing-masing ya hingga menjadi miliarder di era digital ini dalam waktu kurang dari 2 tahun aja. Dengan pelatihan intensif yang step by step dan ada live coaching online langsung dengan gua nanti setiap hari Jumat dan Kamis ya. Nah, teman-teman akan tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP nanti ya. Ada video pembelajaran step by step untuk teman-teman semua. Dan yang paling penting, nanti kita akan berjumpa langsung via live coaching ya, interaktif 1 kali seminggu di bulan Juli nanti. Oke. Jadi kita silakan memanfaatkan masa promo ini ya, PKPP ini adalah yang terbaik dan satu-satunya di Indonesia, nggak ada lagi yang lainnya. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya, www.programkpp.com untuk bergabung di sana guys. Oke, kita sebelum silakan ditulis di kolom komentar kalau ada yang mau bertanya teman-teman ya. Kalau ada yang mau bertanya jangan tulis di kolom komentar. Sebelum ada yang bertanya atau sambil menunggu, gua akan bacakan satu berita dulu nih, satu berita yang lagi heboh sekarang ya. Gue putar kameranya deh biar teman-teman tahu ya. Nah, ini dia. Nah, jadi warga warga Banyuwangi warga Banyuwangi kaget rekeningnya diblokir gitu ya. Ini penjelasan DJP nih, ada penjelasan dari DJP ya. Bambang Suhermanto nih ya, seorang warga asal Banyuwangi, Jawa Timur ya, kaget nih lantaran rekening dia diblokir oleh kantor pajak setempat ya. Jadi ini adalah menurut gua suatu presiden yang sangat buruk ya, di mana pejabat itu sembarangan memblokir rekening orang ya, dengan alasan petagihan pajak dan sebagainya ya. Ini lebih gila daripada debt collector teman-teman ya. Pemblokiran yang ternyata terkait dengan persoalan pajak itu diketahui usai Bambang datang ke bank menarik tabungan untuk membiayai usahanya. Jadi dia mau ke bank, mau narik duit nggak bisa, gitu ya, tiba-tiba sudah diblokir rekeningnya. Nah, menurut keterangan pihak bank, pemblokiran itu dilakukan oleh kantor pajak karena Pak Bambang ini diduga memiliki pajak terhutang katanya. Bukan diduga dong, memang pasti dong. Oh, kata si bank ya. Setelah mengetahui pemblokiran, Bambang datang ke KPP ya, Banyuwangi. Pasalnya Bambang merasa sudah bayar pajak gitu ya. Demi Allah saya tidak tahu apa-apa kata Pak Bambang ya kepada Kompas. Ini Kompas loh ya, Kompas resmi teman-teman ya. Nah, menurut Bambang pihaknya memang sempat mendapat surat dari kantor pajak, namun surat itu datang tidak sesuai tanggal surat katanya. Soal tagihan pajak katanya 200 juta berapa gitu. Lah, saya kan bayar sudah mencicil 4 kali kok rekening saya diblokir. Jadi menurut Pak Bambang, dia sudah membayar 4 kali atau sudah lunas kali ya untuk tagihan pajaknya yang 200 jutaan. Tetapi kok malah diblokir katanya.
Bambang mengaku pemblokiran uang di rekening bank miliknya terasa janggal. Dia bercerita pada 2022-2023 sempat mendapatkan penghargaan dari Pratama KPP Pratama Banyuwangi ya, dengan predikat wajib pajak taat bayar pajak. Jadi teman-teman nggak usah lah ya, nggak usah berharap yang namanya predikat penghargaan dari KPP lah, apalah itu buang tong sampah aja semua teman-teman ya, nggak ada guna itu semua ya. Kalau dia mau nagih, dia nagih aja. Kalau dia mau periksa, periksa aja ya. Selang 1 bulan setelah menerima penghargaan, saya diminta bertemu dengan petugas pajak dan disodori kertas berisi tulisan untuk ditandatangani. Saya sendiri tidak tahu isinya. Nah, ini kita belajar teman-teman ya dari pengalaman beliau ini. Jangan pernah menandatangani surat apapun yang lu tidak tahu isinya teman-teman ya. Jangan jadi orang bodoh ya wajib pajak ya. Jangan pernah tanda tangan surat apapun yang kita tidak tahu isinya. Kita harus baca isinya itu apa suratnya itu, gitu loh. Saat dirinya hendak membaca surat tersebut, oleh petugas pajak tidak diperbolehkan, alasannya hanya formalitas. Nah, ini bahaya nih, ini oknum nih ya. Ini kita mesti telusuri apakah betul itu begitu kejadiannya. Kalau memang betul begitu, itu nggak boleh begitu ya. Tidak boleh yang namanya petugas pajak merahasiakan dokumen yang diminta tanda tangan oleh wajib pajak gitu ya. Wah, bahaya sekali kalau gitu. Jangan-jangan itu persetujuan untuk pemblokiran rekening, bahaya sekali ya. Terus sama salah satu orang ditandatangani sambil bilang, "Tidak mau tanda tangan tidak apa-apa, saya tanda tangan sendiri," katanya Pak Bambang. Waduh, memang gila tuh si oknum ya. Ini kita belum tahu teman-teman bagaimana cerita resminya ya. Kita perlu ajak Pak Bambang ketemu ya untuk podcast kalau perlu ya. Mungkin Pak Bambang bisa hubungin gua kalau tahu video ini karena tidak jelas nih bagaimana beritanya ya. Bahaya sekali kalau ketemu oknum seperti ini. Bambang menduga setelah penandatanganan itu, rekeningnya di salah satu bank pemerintah tiba-tiba diblokir. Padahal uang itu akan saya gunakan untuk biaya usaha. Nah, jangan-jangan yang dia tanda tangani adalah persetujuan pemblokiran. Itu bahaya teman-teman ya, karena nggak sembarang juga orang bisa memblokir rekening kita ya. Sebagai bukti, Bambang datang ke KPP dengan membawa 2 sertifikat berbingkai kayu yang bertuliskan penghargaan dari kantor pajak dan Bank Mandiri ya. Bambang berharap itu menjadi alat bukti dirinya bahwa ia adalah peserta wajib pajak yang taat. Oke. Jadi menurut gua teman-teman ya, omong kosong lah ya yang namanya penghargaan-penghargaan itu buang aja ke tong sampah teman-teman ya. Nggak ada guna karena si oknum mana peduli dengan kita. Oke. Oke, teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Gua akan berusaha menjawab apabila ada pertanyaan. Oke? By the way, selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat Idul Adha ya bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Mary Su. Malam kawan, kok jadi habis rambutnya? Iya nih, kemarin gara-gara kita seminar. Thank you Bu Mary. Ibu Silinder 2000, sehat selalu kawan GBU, sehat selalu Bu Silinder, sama-sama. Ibu Silinder, rambut baru kawan, iya nih, nggak ada rambut lagi. Bapak Zumzi Snaki, kok pajak warisan yang free, yang mana? BPHTB atau pajak jual beli yang 2,5%? Jawabannya adalah yang 2,5% Pak ya. Yang pajak penjual 2,5% itulah yang gratis pakai SKB. Tetapi kalau BPHTB yang biasanya 5% itu tidak gratis, itu tetap dibayar ya. Jadi BPHTB itu adalah bea balik nama ya, bea atas pengalihan hak tanah bangunan. Itu bukan pajak ya. BPHTB 5% itu bukan pajak. Yang pajak adalah yang 2,5%. Nah, itulah yang gratis. Sedangkan BPHTB tetap harus dibayar. Oke. Semoga teman tuh Pak Yumzi. Lanjut. Bapak Taufik TR. Cara minta keringanan cicilan PPh 25 gimana? PP 25 tuh nggak bisa diminta ringankan Pak ya. PP 25 itu tidak bisa diminta diringankan, tetapi bisa diminta diturunkan atau pengurangan atau penurunan PPh 25. Oke. Jadi Bapak bikin surat yang namanya surat permohonan atau permintaan penurunan PPh 25 dengan cara Bapak bikin laporan laba rugi performa. Oke. Jadi berdasarkan laporan dari Januari sampai bulan Mei, berapa penjualannya, berapa laporan laba ruginya, Bapak proyeksikan langsung ke bulan Desember. Jadi sampai bulan Mei kan berarti 5 bulan.
Berarti semua angka itu dibagi dengan 12 dibagi dengan 5 dikalikan 12. Dapatlah angka proyeksi sampai Desember. Nah, diurutkan sampai ke bawah, kemudian dihitung berapa nilai PPh badan, kemudian dikurangi dengan PPh 25 yang sudah dibayar Januari sampai bulan Mei, kemudian itu dibagi dengan 7 bulan. Dapatlah PPh 25 dari bulan Juni sampai bulan Desember. Gitu Pak ya, mudah-mudahan nangkap Pak ya. Intinya sih bikin surat resmi permohonan pengurangan PPh 25, kemudian dilampirkan dengan laba rugi performa, yang di situ ada hitungan berapa seharusnya PPh 25 menurut Bapak. Nah, nanti maksimal 30 hari akan ada persetujuan atau penolakan PPh 25 ini. Kalau disetujui, maka beres. Kalau ditolak, Bapak boleh menggugat ke pengadilan pajak kalau Bapak mau. Kalau enggak, Bapak boleh mengajukan kembali PPh 25 tersebut diturunkan. Boleh Bapak ajukan sesuka-suka hati Bapak. Gitu Pak ya. Nah, semoga teman-teman Pak Taufik. Kalau menurut Bapak orangnya error, ya udah gugat ke pengadilan aja Pak. Gugat ke pengadilan nggak susah kok, gampang kok. Oke. Ibu Mary Su, kok mau tanya, kalau jadi pendamping WP saat pemeriksaan, apakah harus ada surat kuasa khusus? Thank you kok. Jawabannya wajib ada surat kuasa khusus Pak ya, Bu ya. Tetapi tidak harus konsultan pajak, gitu ya. Surat kuasa khusus itu perlu, tetapi tidak wajib konsultan pajak. Oke, jadi ada 4 jenis orang yang boleh menjadi kuasa wajib pajak. Yang pertama adalah pegawai dari perusahaan, yang kedua adalah anggota keluarga vertikal 2 derajat kalau dia orang pribadi, kemudian yang ketiga adalah konsultan pajak yang punya kartu izin praktek, yang keempat adalah pihak lain. Pihak lain ini siapa? Siapa saja yang menguasai perpajakan. Oke, apa buktinya dia menguasai perpajakan? Buktinya adalah sertifikat brevet bisa, S1 akuntansi bisa, D3, D4 pajak juga bisa. Oke, jadi kalau Ibu bukan konsultan pajak, Ibu boleh masuk melalui jalur pihak lain. Oke, jadi Ibu bisa gunakan sertifikat brevet atau S1, S2 akuntansi, pajak, dan sebagainya. Gitu Bu ya. Jadi tidak harus konsultan pajak resmi, tetapi harus ada surat kuasa khusus. Gitu. Semoga teman tuh Bu Mary Su. Kalau saya sih sekarang sudah masuk pakai pihak lain ya. Jadi walaupun gua seorang konsultan pajak resmi ya, tetapi gua selalu menggunakan metode pihak lain ketika gua menjadi pendamping dari wajib pajak. Gitu sih. Oke. Bapak Maestroal, kok mau tanya, PPh 21 gaji direktur PTP, apakah sama dengan PPh 21 karyawan biasa? Oke, jadi PTP itu Pak ada 2 metode ya yang bisa dipakai. Metode pertama adalah metode dividen. Metode dividen itu sama seperti PT biasa. Kalau Bapak pakai metode dividen, maka Bapak ada gaji pegawai termasuk direktur sama seperti PT biasa. Tetapi kalau Bapak pakai metode prefer, maka dia seperti CV. Artinya direktur tidak ada gaji. Hanya terima prefer. Gitu. Jadi Bapak boleh pilih mau pakai metode dividen lebih aman atau mau pakai prefer. Gitu. Kalau saya sih pakai prefer. Karena menurut saya PTP ini lebih dekat ke prefer. Buktinya apa? Buktinya dia tidak punya modalnya tidak terbagi atas saham. Kemudian dia punya PTP UMKM itu 0,5%-nya 4 tahun. Sama seperti CV. Jadi menurut saya dia lebih dekat dengan CV. Gitu sih Pak ya. Jadi Bapak mesti tentukan mau metodenya metode apa, dividen atau prefer. Kalau dividen lebih aman karena Bapak bayar pajak. Tetapi bisa gratis sih kalau Bapak mau investasikan. Kalau metode prefer menurut gua juga betul dan gua pakai metode ini selama ini masih aman aja. Gitu sih Pak. Cuma Bapak harus siap berdebat ya ketika ini menjadi dipertanyakan oleh wajib pajak, oleh si AR. Gitu Pak ya. Semangat teman-teman Pak Maestroal. Ibu Silinder 2011, kok mau tanya, apakah tarif 0,5% terus diperpanjang kok? Kita belum tahu nih Bu, kita belum tahu, kita masih nunggu siapa Menteri Keuangannya, siapa Dirjen Pajak yang baru, dan bagaimana nih DJP nasibnya nih? Apakah DJP akan dipindah menjadi sebuah badan yang langsung di bawah Presiden, seperti keinginannya si Gibran, ataukah bagaimana? Ini masih serba nggak jelas. Ini Prabowo masih bingung nih, siapa Menteri Keuangannya? Masih bingung ya. Begitu Menteri Keuangan masuk, otomatis semua orang bakal diganti semua, ya, ya dong. Pasti diganti gengnya dia dong. Nah, jadi begitu Menteri Keuangan ganti, akan ada Dirjen Pajak yang baru. Nah, kita tunggu deh, direktur yang baru ini bagaimana, bagaimana dia melakukan kebijakannya ya. Menurut gua sih pasti diperpanjang. Kalau gua punya keyakinan pasti diperpanjang ya, karena gua rasa semua orang yang punya logika, yang punya otak dengan benar, pasti pengennya ini diperpanjang. Gitu kan?
Tapi kita nggak tahu ya di atas ya bagaimana di kantor pusat ya. Gampang sih sebenarnya gampang, tinggal diperpanjang tetapi tarifnya yang diatur. Dia naikin tarifnya kan sama aja. Daripada bikin orang repot, mending diperpanjang, gitu kan? Karena orang orang akan repot sekali kalau pakai metode norma, apalagi pembukuan, akan repot sekali dan orang nggak mau, orang tetap nggak mau gitu loh. Jadi nggak akan membantu kalau dia tidak perpanjang gitu. Orang tetap akan mencari celah supaya bisa pakai 0,5%. Contohnya pakai nama istrinya, nama anaknya, atau bikin PTP. Jadi percuma orang malah repot, tetapi penerimaan negara tidak dapat, tidak naik gitu loh. Jadi percuma. Lebih baik dia permanenkan saja atau dia perpanjang, tetapi tarifnya yang dia mainkan. Itu lebih tepat menurut gue ya. Oke, thank you. Semoga teman tuh Bu Silinder 2011. Lanjut. Ibu Yesi Gestianti. Kantor saya pernah dapat juga tuh penghargaan. Pajang aja Bu, pajang. Tetapi nggak usah berharap apa-apa lah. Percuma dapat penghargaan ketika ada pemeriksaan ya dia hajar aja sama dia. Nggak membantu tuh penghargaan kita ya. Dijual nggak bisa, nggak ada nilainya sama sekali itu penghargaan. Emang aja. Semua teman tuh Bu Desi, thank you. Bapak Chaiboy 88, Chaibo. Kok, kalau WP lagi pemeriksaan, apa bisa diblokir tiba-tiba rekening banknya? Nggak bisa, Pak ya. Rekening bank diblokir hanya jika sudah ada keputusan pajak atau ketetapan pajak kurang bayar yang kita nggak bayar. Oke? Contohnya ada SKPKB hasil pemeriksaan, kita nggak bayar. Atau ada STP, kita nggak bayar. Tagihan pajak yang kita tidak bayar. Oke, kalau masih pemeriksaan di tengah-tengah waktu itu nggak akan diblokir ya. Diblokir nanti ketika sudah ada surat tagihannya, sudah ada surat ketetapannya, tetapi kita masih nggak bayar berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nah itu kemungkinan diblokir masih bisa, gitu Pak ya. Kalau masih pemeriksaan kan belum ada keputusan, belum pasti kita bersalah apa nggak bersalah kan belum ada, gitu Pak. Nah, semua teman tuh Pak Chaibo 88. Bapak Arif Rohman. Keuntungan kurs itu dikoreksi negatif apa tidak ya? Setahu saya tidak, Pak ya. Setahu saya tidak. Keuntungan kurs ataupun kerugian kurs tidak dikoreksi ya. Itu tetap menjadi penghasilan atau beban lain-lain dan dihitung pajaknya seperti biasa. Oke. Semangat bantu Pak Arif Rohman. Kemudian Bapak Oka Mahendra Putra. Malam kawan, malam Pak Oka. Perbedaan kalau sudah diterapkannya Cortex itu apa dengan sistem perpajakan sekarang? Terima kasih kok. Jadi Cortex itu akan ada satu website baru. Oke, kan selama ini kan djponline.pajak.go.id. Nah, nanti kita nggak tahu nih apa nih Cortex itu bagaimana ke depannya. Tetapi yang pasti websitenya baru. Kemudian apa bedanya dengan sekarang? Kalau sekarang ini SP2DK dikirim pakai surat, pemeriksaan dikirim pakai surat, kita dipanggil ke kantor pajak, bla bla bla. Kedepannya semuanya serba online. SP2DK bisa dipantau via online, pemeriksaan bisa dipantau via online, semuanya bisa via online. Katanya begitu ya, tetapi kita nggak tahu nih. Siapa tahu ganti menteri, ganti proyek. Siapa tahu ganti direktur, ganti proyek. Kita nggak tahu ya bagaimana nanti kasusnya. Ya udahlah. Kita tunggu aja lah, kita tunggu aja. Intinya sih negara ini pasti lebih rapi, ya. Kedepannya pasti akan lebih rapi dan lebih rapi dan lebih rapi lagi. Nah, dan kita sebagai wajib pajak tugasnya adalah jujur, ya. Kita sebagai wajib pajak ya harus bersikap jujur dan melapor pajak apa adanya. Gitu sih. Semangat teman tuh Pak Oka Mahendra. Bapak Wilianaria Yoga. Kalau dividen 2023 dikeluarkannya Juni 2024. Dividennya dicatat pada bulan ditransfer atau harus sesuai tahun bukunya. RUPS-nya kapan, Pak? RUPS-nya kapan? Kalau RUPS-nya 2023, maka dia menjadi dividen 2023. Tetapi kalau RUPS-nya 2024, maka dia 2024. Kalau Bapak belum bikin RUPS, maka bikin sekarang. Berarti masuk ke 2024. Gitu Pak ya. Jadi kita mengikuti dokumen aja. Ikuti dokumen, bikinlah RUPS ya. Datang ke notaris, bikin RUPS, rapat umum pemegang saham untuk membagikan dividen. Gitu Pak. Nah, ikuti dokumen RUPS-nya, bukan ikuti cash flow-nya. Oke. Semua teman tuh Pak William Narya Yoga. Bapak Bugi Prada. Malam kok mau tanya. Kita sewa kontainer pakai PTA. Tapi PTA sebagai perantara. Untuk PPh 23 dipotong mintanya atas nama PTB.
Apakah itu diperbolehkan? Invoice dan faktur yang dikirimkan atas nama PTB. Untuk pembayaran kita tetap terpotong ya. Potong pembayaran ke PTA ya kok. Cuma bupotnya PTB gitu ya. Oke. Jadi invoice-nya pakai PTB. Faktur pajaknya PTB kan? Ya udah, kalau gitu bukti potongnya adalah PTB. Gitu, Pak. Masalah pembayaran Bapak tinggal atur aja sama si PTA ini. Bagaimana cara pembayarannya gitu. Lebih aman sih Bapak bayar ke rekening PTB, lebih aman ya. Tetapi kalau PTA-nya nggak bisa, harus lewat PTA ya sudah nggak apa-apa gitu. Tetapi kan kita ikuti faktur pajak ya. Faktur pajaknya PTB, invoice-nya PTB, dan kontainernya milik PTB kan. Ya udah, kita tetap pakai PTB aja yang kita potong. Gitu sih. Masalah mentransfer kan itu urusan administrasi ya. Boleh aja sih ke PTA dulu. Cuman agak riskan. Kalau bisa langsung ke PTB, kalau memungkinkan. Kalau nggak mungkin ya sudahlah PTA juga. Gitu sih. Nah, semua teman tuh Pak Bugi Prada. Bapak Aloy Siu Sirwan Gozaga. Pak Awan mau tanya, saya punya PT. Berdiri 2009, belum benar cara pembukuan, berarti pajaknya juga. Bagaimana jika tahun ini akan diperbaiki, apa konsekuensi tahun-tahun sebelumnya? Thanks. Oke. Jadi yang pertama, Bapak mesti rapikan akunting dulu, Pak. Oke, yang pertama akunting dilaporkan. Dilaporkan sejak kapan? Sejak awal, Pak. Sejak awal mundur terus dibenerin semua akuntingnya. Setelah akunting dibenerin, barulah lapor SPT tahunan diperbaiki. Nah, dari situlah baru muncul ada kurang bayar pajak kah atau tidak ada kurang bayar pajak. Oke. Kalau pembetulan menyebabkan ada kurang bayar pajak, maka atas tambahan pajak tersebut kan Bapak baru bayar sekarang nih. Nah, gara-gara baru bayar sekarang akan kena denda. Dendanya itu sekitar ya 1,5% lah per bulan, dikalikan jumlah bulan terlambat, maksimal 48%. Begitu sih Pak. Jadi konsekuensinya cuma kena denda doang, gitu sih. Yang pertama tuh akunting tuh dirapikan, baru hitung pajak di SPT tahunan. Gitu Pak. Kalau ini omset nggak terlalu besar, mending Bapak bikin PT baru, ya, bikin PT baru atau CV baru, kemudian ya udah start dari fresh, start dari awal, tetapi kali ini rapi, kali ini dibikin yang benar, begitu deh Pak. Kalau PT lama sudah nggak mungkin dibenerin kan, mungkin sudah tahu jauh, ya sudah bikin PT baru, tetapi PT baru ini betul-betul jujur dari awal, lapor dengan benar, akunting dengan betul, gitu Pak. Oke, semua teman tuh Pak Aloysius Sirwan Gozaga. Oke, lanjut Bapak Made Bagus. Tanya kok, kalau WPOP tarik uang dari polis asuransi prudensial yang telah jatuh tempo, gimana cara lapor di SPT 1770? Terima kasih kok. Oke, berarti kan ini bukan klaim Pak ya, bukan meninggal atau kecelakaan ya, bukan ya, atau sakit bukan ya. Ini hanyalah investasi aja kan? Ya udah, maka Bapak langsung masukkan di rekening, ya kan? Berarti kan rekening Bapak akan bertambah di dalam SPT tahunan. Ya kan? Kemudian yang selama ini Bapak lapor nggak ada polis asuransi. Kalau selama ini Bapak sudah lapor polis asuransi, maka tinggal turunin polis asuransinya atau dihilangkan polis asuransi, digantikan dengan penambahan rekening. Gitu sih Pak. Kalau polisnya selama ini Bapak nggak laporkan, maka Bapak tetap masukkan sebagai harta. Nah, Bapak boleh pilih nih, mau bayar pajak atau nggak mau bayar pajak. Kalau tidak mau bayar pajak nggak apa-apa sih, cuma Bapak mesti berdebat nanti. Kalau Bapak nggak mau bayar pajak ya, berarti kan Bapak punya kenaikan harta, tidak diimbangi dengan pengurangan harta. Gitu, ya nggak apa-apa sih, cuma harus siap berdebat. Nah, kalau Bapak maunya tidak mau berdebat, ya sudah, semua kenaikan harta ini langsung dihitung pajaknya pakai tarif progresif. Seolah-olah ada harta baru, gitu. Tapi menurut saya sih nggak usah. Menurut saya sih langsung aja lapor harta, kemudian hilangkan polis asuransinya kalau memang sudah dilapor sebelumnya, kemudian udah gitu aja sih menurut saya. Oke, semua teman tuh Pak Made Bagus. Ibu Tiandiarti, untuk persentase pajak jual beli, yang penjual berapa dan pembeli berapa? Terima kasih. Biasanya gini Bu, penjual 2,5% final, pembeli 5%. Oke, yang penjual 2,5% ini pajak ya, PPh. Kalau pembeli 5% itu bukan pajak, itu adalah bea balik nama. Oke, untuk bayar administrasinya, untuk balik nama. Oke, jadi penjual 2,5%, pembeli 5%. Yang penjual itu pajak, yang pembeli itu bukan pajak. Nah, gitu, Bu. Semangat teman tuh Bu Tiandiarti. Bapak Taufik TR.
Kalau dalam proyeksi laporan keuangan hingga Desember, ternyata rugi bagaimana kok? Padahal SPT sebelumnya untung. Apakah masih bisa diajukan penurunan cicilan? Jawabannya bisa, Pak. Bisa. Bapak tinggal bikin proyeksinya, kemudian ternyata rugi nih. Nah, begitu rugi, berarti kan hitungan PPh 25 menjadi nol, ya kan? Maka permohonan PP 25 tersebut itu diminta diturunkan dari angka sekian menjadi angkanya nol. Oke, jadi mulai masa bulan Juni sampai bulan Desember, Bapak mintakan menjadi nol, gitu Pak. Bisa kok, itu nggak ada masalah, gitu. Oke, semoga teman tuh Pak Taufik TR. Tetapi kan kalau AR-nya menolak, nah Bapak boleh mengajukan gugatan ke pengadilan pajak, atau Bapak mengajukan ulang juga boleh. Nah, cuman menurut saya sih gugat aja, biar nanti hakim yang putuskan. Semoga teman tuh Pak Taufik. Bapak Victor, cara pengaturannya bagaimana kok? Untuk PTP bisa jadi prefer atau dividen? Terima kasih. Menurut saya nih Pak ya, menurut saya PTP itu prefer. Kenapa prefer? Karena yang pertama PPh final 0,5%-nya dapat 4 tahun, sama seperti prefer. Seperti CV ya. Yang kedua adalah modalnya tidak terbagi atas saham, sama seperti CV. Dia tidak seperti PT, gitu ya. Nah, itu yang saya pahami. Jadi saya pakai metode prefer. Kalau metode prefer, maka artinya tidak ada gaji direktur, yang adalah pengambilan prefer dari laba ditahan. Gitu. Sedangkan kalau pakai metode dividen, artinya nanti si direktur terima gaji dan terima dividen. Nah, dia terima gaji bulanan dan terima dividen dari laba ditahannya. Begitu sih, Pak. Tinggal pilih aja sih mau prefer atau dividen. Karena kantor pajak pun belum menegaskan metodenya apa. Itu ya. Semangat teman tuh Pak Victor. Bapak Maestroal, kok mau tanya, PTP apakah harus lapor SPT bulanan atau cukup SPT tahunan saja? Jawabannya dua-duanya Pak ya, dua-duanya. Jadi PTP itu sama seperti CV, sama seperti PT biasa dalam rangka kewajiban perpajakannya. Kalau dia ada gaji bulanan, maka dia mesti lapor PP21 bulanan. Kalau dia ada bayar jasa kepada badan bulanan, maka dia ada PPh 23 bulanan. Kalau dia ada sewa, maka dia bayar PPh 4 bulanan. Begitu sih Pak. Jadi sama seperti CV, sama seperti PT biasa, nggak ada bedanya. Kewajiban perpajakannya ya sama saja. Oke, bisa bulanan, bisa tahunan. Semua teman tuh Pak Maestro. Ibu Mary Su. Jadi brevet AB dan ijazah S1 akuntansinya ya kok, thank you kok. Yes Bu, yes. Kalau saya sekarang pakai brevet. Jadi saya ketika sekarang menjadi kuasa WP, saya sudah tidak pakai kartu konsultan pajak saya. Walaupun masih aktif ya, masih ada ya, tetapi saya nggak pakai. Gitu. Karena saya membiasakan diri bahwa semua orang boleh jadi kuasa, tidak harus konsultan pajak, tidak eksklusif. Gitu ya. Nah, semua teman tuh Bu Mary Su. Bapak Yumji Sneki. Saya ikut TA 1 dan 2. Saya sewa tanah dan bangunan 2.000 meter persegi untuk 25 tahun. Waduh. Tapi belum digarap sampai sekarang sudah berjalan 11 tahun. Nah, tanah sewaan ini tidak saya masukkan ke dalam TA karena saya kan hanya sewa. Oke, terus bagaimana Pak Yumji? Oke. Sekarang mau disewakan kembali, dana saya bayar 10% PPh. Apakah ada kena pajak lagi kalau uang sudah masuk ke bank dan diketahui DJP? Oke. Jadi ada dua transaksi Pak ya. Yang pertama adalah Bapak menyewa dulu 11 tahun yang lalu, kemudian yang kedua adalah Bapak menyewakan ke orang lain. Oke. Mengenai Bapak sewa yang dulu itu benar juga sih Bapak nggak lapor sih, tetapi karena ini barang Bapak mau sewakan lagi, maka bolehlah dilapor deh Pak. Nah, jadi nanti SPT 2024 nih, Bapak laporkan aja sewa ini yang dulu nih ya, yang 11 tahun yang lalu, Bapak laporkan aja. Lagi pula itu sudah tidak kena pajak, ya. Kan sudah lewatin 5 tahun tuh, tidak kena pajak ya. Dan Bapak laporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke? Kemudian yang Bapak sewa ke orang lain sekarang, sewakan ke orang lain, itu Bapak bayar 10% sudah betul Pak. Jadi langkah pertama adalah di SPT berikutnya nanti, yang dulu disewa itu Bapak akui saja sebagai harta, kemudian akui juga sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dikarenakan sudah melewati 5 tahun kedaluarsa. Kemudian Bapak bayar PPh 10% atas menyewakan kepada orang lain. Ini sudah betul Pak. Oke. Semua teman-teman tuh Pak Yumzi. Kemudian
Bapak JP Motret, apakah AJB bisa jadi acuan untuk AR nagih PPN? Jawabannya bisa. Padahal customer sudah lunas 10 tahun yang lalu. Cuman AJB-nya yang telah bertahun-tahun. Oke, jawabannya bisa. Tetapi Bapak boleh melawan dong, ya kan? Bapak boleh melawan. Bapak bilang bahwa walaupun AJB-nya sekarang, tetapi transaksinya sudah 10 tahun yang lalu. Bapak harus bisa buktikan bahwa dulu ada bukti transfernya, ada invoice-nya, ada PPJB-nya, atau perjanjian pengikatan jual beli apa gitu ya. Intinya, Bapak berusaha membuktikan bahwa ini barang sudah terjadi transaksi 10 tahun yang lalu. Gitu ya. Nah, buktinya itu penting, Pak. Kalau buktinya itu kuat, maka AR juga nggak bisa lawan. Gitu kan. Jadi, bukan AJB yang dilihat adalah kondisi sebenarnya. Ya. Nah, cuma kan kadang-kadang kan AR oknum nih, kadang-kadang AR kan maksain kan. Nah, kalau dia maksain ya udah kita maju ke pengadilan aja, biar hakim yang putuskan. Begitu, Pak. Oke, semangat teman tuh Pak JP Motret. Bapak Yumzi Snackzi, maksudnya saya sewakan kembali dan saya bayar 10% pajaknya kan? Betul Pak, sudah betul ya. Lalu, apakah kalau terima uang masuk ke bank, ada pajak yang harus dibayar lagi? Nggak ada Pak, Bapak sudah bayar 10% kan? Jadi nggak ada masalah. Cuman, kan jadi aneh nih kalau Bapak menyewakan sesuatu yang Bapak tidak punya. Kan gitu. Nah, alangkah baiknya Bapak laporkan saja sebagai harta di tahun ini atas tanah tersebut, kemudian Bapak mengakui ini penghasilan tanah perolehan 10 tahun yang lalu ya, 2014. Begitu Pak, diakui aja dan Bapak bisa mengakui sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Gitu Pak. Oke. Semua teman tuh Pak Yumzi. Bapak Yamin TJ, pajak penghasilan bond luar negeri berapa persennya? Saya rasa kena PPh umum Pak, kena PPh umum yang pasal 17, yang 5, 15, 25, 30, 35, begitu sih Pak. Bapak tinggal hitung aja berapa tarifnya, kemudian kurangi dengan pajak yang sudah dipotong di luar negeri, kalau ada pemotongan. Begitu sih Pak. Oke, nah. Semoga teman tuh Pak Yamin TJ. Kemudian Bapak Maestroal, kalau PTP pakai metode dividen, lah terus RUPS dan lain-lainnya itu seperti apa Makanya saya juga bingung, ya kan? Apakah RUPS-nya wajib notaris atau nggak wajib notaris? Nah, kan aneh kan? Makanya saya memilih prefer. Karena nggak nyambung kalau mesti RUPS pakai pakai notaris, kan aneh. Gitu, Pak. Jadi kalau saya masih pakai prefer sih. Tetapi kalau Bapak mau tetap pakai dividen, ya terpaksa Bapak bikin RUPS ke notaris. Gitu Pak ya. Datang ke notaris bikin RUPS. Kan lucu. Rapat umum pemegang saham. Padahal tidak ada sahamnya di dalam PTP. Kan aneh. Jadi, cuman kita respect sama teman-teman yang tetap mau pakai dividen karena mau comply untuk bayar PPh dividen. Gitu. Kalau gue sih nggak mau bayar karena menurut gue ini sama seperti CV, prefer. Gitu sih Pak ya. Semua teman tuh Pak Maestrol. Bapak Hianto 55, jika tanah bangunan dari peninggalan orang tua karena tidak dilaporkan dalam SPT orang tua dan ahli waris bersedia bayar PPh-nya, maka atas penghasilan memperoleh tanah dan bangunan tersebut dilaporkan sebagai penghasilan apa? Kondisi sebenarnya bagaimana Pak? Kondisi sebenarnya bagaimana? Si orang tua dulu ketika dia menghasilkan uang untuk bisa beli rumah ini, dia kerjanya apa? Nah, pakai itu aja Pak, ikuti itu. Kalau dulu orang tua Bapak adalah pedagang, ya udah Bapak lapor sebagai pedagang. Kalau dulu itu si orang tua itu kerja di kantoran, maka Bapak kenakan PPh progresif. Bapak orang pribadi progresif. Begitu Pak. Cuman kalau saya sih nggak nyambung ya. Yang punya penghasilan bukan kita, kenapa kita yang mesti hitung pajaknya? Lagi pula kita nggak tahu kan orang tua kita dulu kerja apa dia menghasilkan uang itu, kan kita nggak tahu. Gitu Pak. Tetapi kalau Bapak berniat baik mau bayar ya oke lah, ya oke lah. Ya ikuti aja kondisi sebenarnya. Waktu dulu orang tua dagang apa dia atau dia kerja. Nah, ikuti itu sebagai objeknya Pak. Nah, semua teman tuh Pak Hianto 55. Bapak Bugi, makasih kawan, sama-sama Pak. Bapak Hianto 55. Berapa tarif PPh atas perolehan harta tanah dari orang tua? Jadi gini Pak, kalau dari orang tua, kalau orang tua kandung ya, itu kan bisa bentuknya hibah, bisa bentuknya warisan. Dua-duanya adalah tidak kena pajak. Oke, hibah dari orang tua kandung tidak kena pajak, warisan dari orang tua karena meninggal juga tidak kena pajak.
Begitu, Pak. Cuman kalau hibah, itu disarankan untuk sudah dilaporkan di SPT orang tua. Gitu, kalau enggak nanti dikejar orang tuanya. Sedangkan kalau warisan karena meninggal, itu sudah tidak masalah kalau belum dilapor di SPT orang tua. Bisa langsung dilaporkan saja. Gitu, Pak ya. Semangat teman tuh, Pak Hianto. Intinya nggak ada pajak atas hibah dan warisan. Bapak Maestrol, kok kalau PTP daftar jadi PKP, berarti sudah tidak bisa pakai 0,5% ya? Jawabannya bisa. Bisa, Pak ya. Jadi 0,5% itu sehubungan dengan omset, bukan sehubungan dengan status PKP. Oke, kalau dia punya omset di bawah 4,8 M, maka dia tetap bisa menggunakan 0,5%, walaupun dia PKP ataupun bukan PKP. Gitu, Pak ya. Jadi nggak ada masalah. Mau PKP, mau bukan PKP, tetap bisa pakai final 0,5% sepanjang omsetnya masih di bawah 4,8 M setahun. Gitu, Pak. Oke. Semoga teman tuh, Pak Maestrol. Bapak Aloy, thanks kok. Sama-sama, Pak. Ibu Cecilia Teja, malam Pak Wan. Malam, Bu Cecilia. Bapak Hianto 55. Jika mendapat warisan rumah dari orang tua, tetapi orang tua tidak punya NPWP, dan ahli waris bersedia bayar PPh, maka berapa PPh tarif PPh tersebut? Nah, paling gampang Pak ya, paling gampang adalah PPh progresif. Oke, kalikan aja progresifnya 5, 15, 25, 30%. Itu paling gampang, paling gampang, paling tinggi pajaknya dan pasti disetujui oleh AR. Nah, cara kedua adalah ikuti kondisi sebenarnya. Dulu orang tua itu dagang apa dia? Apakah dia pekerja bebas atau pedagang atau karyawan? Nah, kalau dia pekerja bebas, maka dia pakai pakai PPh progresif ya. Kalau dia karyawan, juga PPh progresif. Kalau dia pedagang, bisa pakai PPh final yang 1% atau 0,5%. Begitu, Pak. Oke. Semoga teman-teman Pak Hianto 55. Bapak Sidarta, kok NIK sebagai NPWP, jadi mulai berlaku 1 Juli ya? Jawabannya bukan, Pak. Bukan. Nanti, tunggu Desember katanya. Ditunda, Pak, ditunda. Sudah pasti ya, sudah fix ditunda ya. Jadi, Oktober pergantian presiden, Desember baru dia berlakukan Cortex. Feeling gua sih nggak akan terjadi. Feeling gua pasti mundur tahun depannya. Karena Oktober akan ada Menteri Keuangan yang baru, akan ada Direktur Jenderal Pajak yang baru. Jadi pasti ada perubahan total. Proyek lagi biasa. Gitu Pak ya. Tapi yang pasti bukan Juli. Yang pasti sudah bukan Juli. Oke. Semua teman-teman Pak Sidarta. Bapak G2836, Pak Wan, kalau PT saya sebagai penghubung antara PTA dengan perusahaan Cina, perusahaan saya mendapat komisi atas transaksi PTA dengan perusahaan Cina. Secara perpajakannya seperti apa, Pak? Oke. Ya udah, paling gampang sih Pak ya, paling gampang ya. Transaksi itu harus antara mereka. Artinya invoice-nya harus dari mereka, sesama mereka. Invoice-nya, data impor atau ekspornya, dokumen-dokumen harus antara mereka aja. Itu paling aman. Nah, Bapak hanya sebagai penghubung saja. Nanti Bapak terima komisi nih. Bapak terima komisi dari mereka kan. Nah, uangnya harus ditransfer sesama mereka. Itu lebih baik. Gitu Pak ya. Lebih baik sesama mereka transferannya. Nanti Ibu terima uang komisi. Ibu buka invoice atas nilai komisinya saja, ditransfer komisi. Itu lebih tepat. Gitu. Tetapi kalau Ibu memaksakan, boleh nih. Nanti uang masuk ke rekening PTA dulu, ke rekening Ibu dulu, kemudian Ibu baru bayar ke pihak sana gitu. Itu boleh, tetapi agak riskan ya, agak riskan karena akan dianggap omset. Gitu sih, Bu. Yang lebih tepat adalah transaksi antar mereka, Ibu buka invoice hanya atas komisinya saja. Gitu, Bu. Oke. Semangat teman tuh, Bu G2836. Ibu Cecilia Teja, kalau kita membangun rumah sendiri selama lebih dari 1 tahun, lalu biayanya kita tambahkan di aset tanah dalam daftar harta sekaligus setelah pembangunan selesai atau bagaimana? Menurut saya jangan nunggu selesai Bu ya, jangan nunggu selesai, tetapi pas Desember. Ketika Desember dipotong 31 Desember, berapakah nilai yang sudah dibangun? Nah, itulah yang Bapak masukkan atau Ibu masukkan sebagai daftar harta di SPT Desember tersebut, SPT tahunan tersebut. Gitu ya. Jadi, jangan tunggu selesai, Bu.
Nah, berhubung uang sudah keluar, maka ketika akhir Desember Bapak Ibu potong berapa nilai yang sudah keluar. Itulah yang Ibu laporkan sebagai harta bangunan. Nanti tahun depan bertambah nilainya, nilai bangunannya. Nggak apa-apa. Ya, tahun depan bertambah lagi nilainya karena ada nilai lagi yang ada uang lagi yang keluar untuk membangun itu. Gitu, Bu ya. Nah, semangat itu Bu Cecilia Teja. Bapak Chaibo 88. Prefer boleh ditransfer per bulan atau beberapa bulan sekali atau harus lump sum? Kalau saya per bulan, Pak. Kalau saya per bulan. Dan bebas sih, kalau prefer mah bebas. Yang penting prefer harus diambil dari laba ditahan. Artinya apa? Artinya sudah ada laba ditahan di dalam laporan neracanya ya. Di dalam laporan neraca sudah ada laba ditahan yang terbentuk sehingga Ibu atau Bapak hanya mengambil dari laba ditahan saja. Kalau laba ditahan habis, Bapak masih ngambil, itu artinya mengurangi modal. Gitu. Kalau laba ditahan dan modal sudah habis, maka itu namanya hutang piutang. Gitu, Pak. Kalau saya sih bebas ya, tidak harus setahun sekali, tidak harus per 6 bulan, pokoknya suka-suka aja. Okay? Semua teman tuh Pak Caibo 88. Bapak De Auda, kalau untuk 2024, PPh 21 wajib lapor per bulan ya, jawabannya iya ya. Atau tahunan saja. Terima kasih sehat selalu. Jawabannya per bulan jika ada karyawan. Oke? Jika ada karyawan, minimal 1 orang saja ya, berapapun gajinya, mau di atas ataupun di bawah PTKP, maka tetap wajib lapor setiap bulan. Wajib bikin bukti potong kepada semua karyawan, walaupun nilainya di bawah PTKP. Gitu Bu ya. Oke. Jadi mulai 2024 wajib lapor PPh 21 setiap bulan, bikin bukti potong atas semua karyawan. Walaupun gaji di bawah PTKP, walaupun PPh 21-nya 0, tetap harus dibikin bukti potongnya. Kenapa begitu? Karena pajak mau tahu karyawan itu siapa aja, berapa orangnya, dan berapa gaji mereka masing-masing. Gitu loh. Oke. Teman-teman tuh Pak De Auda. Bapak Christian Consult. Saya ada tagihan pajak yang belum terbayar. Lalu, kami jelaskan kepada jurusita tentang cash flow kami dan kami lapor SPT tahunan restitusi. Mereka mau minta buatkan PB SPT tahunan. Maksudnya, supaya restitusi tabungan tersebut di PBK ke rekening pajak yang belum kami bayar. Gimana baiknya ya? Oh, boleh sih Pak, boleh. Kalau emang ada kurang bayar, kemudian Bapak restitusi, kemudian dia minta di reclass aja kan, di cross gitu kan, boleh Pak, silakan aja. Yang penting restitusinya berhasil, dipotong dengan kurang bayar pajaknya, kemudian sisa Bapak ambil. Gitu sih, boleh Pak, menurut saya sih boleh ya. Sudah tepat itu kalau mau begitu. Oke, semangat teman tuh Pak Christian Consult. Ibu Julius Caesar. Malam kawan, malam Bu Julius. Kalau terima uang atau hibah dari paman di luar negeri, bagaimana pencatatan dan perlakuan pajaknya supaya efisien pembayaran pajaknya? Udahlah Pak, kalau ini hadiah dari paman, udah kita akui sebagai penghasilan biasa saja, kita bayar pajaknya, gitu ya. Karena paman nggak bisa kasih hibah, nggak bisa ya, kecuali hutang piutang, boleh. Nah, kalau emang mau nggak bayar pajak, jadikan hutang piutang, oke? Jadikan hutang piutang, tidak usah bayar bunga, tetapi si paman bikin surat wasiat, jika saya meninggal, maka piutang tersebut lunas. Begitu. Nah, berarti kan nanti dia terima warisan kalau meninggal, gitu ya. Jadi, cara pertama adalah mengakui saja ada penghasilan dan bayar pajaknya, pakai PPh progresif. Cara kedua adalah pakai hutang piutang, kemudian bikin surat wasiat. Nah, kalau meninggal kan namanya warisan tidak kena pajak. Gitu, Bu. Cara ketiga yang kita tidak sarankan adalah dia mengakui ada penghasilan yang bukan dari lain-lain ya. Contohnya dari dagang, usaha dagang, UMKM 0,5%. Ya, kita tidak sarankan ya, tetapi bisa pakai cara ini. Semua teman tuh Pak Julius Caesar. Bapak Yumzi Snackzi. Melanjutkan sewa menyewa yang tadi selain 10% PPh, apakah ada pajak lain atas pertambahan nilai uang di bank? Enggak sih Pak, enggak. Sudah PPh final itu, sudah aman ya. Tidak kena pajak progresif kan Pak? Enggak. Jadi, Bapak sudah kena PPh final, sudah aman.
ya, atas sewa. Yang jadi masalah adalah perolehan tanah bangunan tersebut. Perolehannya yang 10 tahun yang lalu itu yang jadi masalah. Nah, solusi adalah Bapak langsung laporkan sekarang sebagai harta, tetapi tahunnya tulis tahun 2014 yang kemarin. Kemudian masukkan juga sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Gitu. Nanti argumennya apa? Argumennya adalah ini saya dapatkan lebih dari 5 tahun yang lalu, sudah kadaluarsa. Begitu, Pak. Semoga teman itu Pak Jumzi Snackji. Bapak Hianto 55, kawan. Kalau kos-kosan termasuk jenis penghasilan apa? Dari usaha atau lain-lain? Dari usaha, Pak. Kos-kosan itu usaha dan bisa menggunakan 0,5%. Oke? Kos-kosan itu adalah usaha dan boleh pakai 0,5% ya. Nah, semoga teman itu Pak Hianto 55. Bapak Willia Naria Yoga. Ada perusahaan konstruksi didatangi oleh konsultan pajak. Petugas pajak ya. Dikarenakan kurang bayar PPh 4 ayat 2 konstruksinya mereka, kata petugasnya. Karena petugasnya hanya mengalihkan omset kalikan tarif PPh, tetapi pembelaannya mereka adalah karena belum menerima payment dari customer. Makanya PPh 4 ayat 2 yang diterima oleh pajak dan bupet kami tidak komplit. Oke. Jadi Bapak sudah terbit invoice ya, sudah terbit faktur pajak kan, tetapi belum di-payment oleh si customer ya. Sudah harus bayar sih Pak, sudah harus bayar. Jadi walaupun belum di-payment, memang sudah harusnya bayar. Kecuali dipotong ya. Kalau Bapak dipotong oleh si customer, ya sudah Bapak tinggal bikin surat keterangan bahwa saya akan dipotong oleh customer. Gitu Pak. Intinya sih pajak harus dibayar. Oke, dan pajak tidak harus nunggu dia bayar ya, tidak harus nunggu customer bayar untuk dibayar pajaknya. Ketika kita buka invoice, maka bulan berikutnya sudah harus bayar PPh final gitu. Nah, ini Bapak mesti kejar nih customer-nya Pak. Kejarin customer-nya supaya dibayar, supaya Bapak bisa bayar pajak. Atau minta si customer bikin bukti potong supaya Bapak bisa mengakui bukti potongnya. Gitu sih Pak. Intinya sih sudah betul nih orang pajaknya. Bapak harus bayar pajaknya, bisa bayar sendiri atau bisa dipotong oleh customer. Ya cepat-cepat lah, nagih Pak, nagih si customer-nya lah. Gitu ya. Semoga teman tuh Pak William Naria Yoga. Lain kali ya teman-teman ya, kalau memang cash flow terganggu, nggak boleh kasih hutang lama-lama kepada customer. Kalau 1 bulan dia nggak bayar, batalkan faktur pajaknya. Gitu. Batalkan faktur pajaknya, nanti ketika dia sudah ready bayar, barulah kita buka faktur pajak yang baru. Gitu sih Pak. Harus berani Pak, kalau nggak kita yang rugi nanti. Oke? Bapak William, bagaimana solusinya kok? Karena mereka dipaksa bayar selisihnya. Iya, mesti minta kepada customer suruh bayar. Customer suruh bayar atau suruh potong. Bukti potongnya mana? Begitu sih, Pak. Semua teman tuh Pak William Naria Yoga. Bapak Rusmini Iskandar, toko banyak cabang dan beberapa toko dipaksa punya NPWP cabang. Apakah PPN-nya perlu sentralisasi? Jawabannya perlu. Perlu Pak ya. Kalau dia memang di pusatnya sudah PPN, PKP, maka dia buka cabang-cabang otomatis jadi PKP dan tetapi PPN dipusatkan. Gitu Pak ya. Nah, semua teman tuh Pak Rusmini Iskandar atau Ibu ya. Bapak William Naria Yoga, mohon maaf kok mengasih sebelumnya. Oke Bu, siap. Ya Bapak Christian Konsal, gimana hadapi AR yang tidak mau dengarkan penjelasan kita mengenai laba kami yang merosot disebabkan persaingan usaha. Bahkan AR cuma bilang, kalau tetap kekeh, mereka akan serahkan pemeriksaan. Jawabannya adalah, Bapak harus siap dengan pemeriksaan. Oke? Kalau kita ketemu oknum, ya kita nggak usah ribut. Kita tantang aja. Kalau mau pemeriksaan, silakan pemeriksaan. Gitu ya. Kita nggak usah ribut Pak sama AR yang oknum. Oke? Biarin aja dia mau periksa kita. Ketika pemeriksaan datang, ya kita hadapi. Gitu ya. Jadi kita harus gunakan upaya hukum sesuai dengan jalur yang disediakan oleh negara. Negara sudah kasih jalur, ya. SPDODK nggak kelar, bisa pemeriksaan. Pemeriksaan masih nggak kelar, boleh ke pengadilan pajak. Pengadilan pajak nggak kelar, masih boleh ke MA, Mahkamah Agung. Itu masih bisa di GR lagi nanti. Jadi nggak ada masalah, Pak. Kita harus siap dengan semua konsekuensi hukum, harus siap dengan semua upaya hukum. Gitu, Pak. Kita nggak usah debat kusir. Kalau ketemu AR yang sudah oknum, yang sudah error, udah nggak usah debat kusir. Tantang aja, Pak, silakan pemeriksaan. Kapan mau pemeriksaan saya? Gitu aja, Pak. Gitu ya. Tetapi Bapak catat namanya tuh. Catat namanya, Bapak foto kartu pegawainya, diadukan aja, Pak. Aduin ke Komwasjak. Komwasjak, ke Wise Kemenkeu, ke Ditjen Kementerian Keuangan, laporin aja tuh si oknum itu. Gitu, Pak ya. Nah, cuman berdebat tiada akhir bukanlah solusi.
Oke, berdebat yang nggak ada ujungnya itu bukanlah solusi. Solusi adalah upaya hukum. Oke, upaya hukum, Pak. Hadapi aja, Pak, sampai ke pengadilan, sampai dunia kiamat, Bapak kita hadapin. Gitu, Pak ya. Semua teman tuh Pak Christian Consult. Bapak Fatmawa, sebelum Cortex rilis, apa yang perlu PT persiapkan Menurut saya Pak ya, akunting harus rapi. Akunting harus rapi, kemudian dokumen-dokumen harus lengkap. Kayak nota-nota pembelian, nota penjualan, nota pengeluaran, semua harus lengkap. Gitu Pak ya, Bu ya. Sehingga mau dia Cortex kayak, Cortux kayak, Cortax kayak, terserah dia lah. Kita harus siap, kita sudah siap. Gitu Pak ya. Mau Cortex ada, mau Cortux, mau apa kayak, terserah dia. Ya, kita sudah siap gitu Bu. Jadi yang akunting harus rapi, wajib akunting rapi ya. Nota-nota semua lengkap. Gitu Pak. Semangat teman tuh Bu Fatma. Bapak Al Rehage. Malam malam Pak Al. Saya mau tanya, WP Badan CV punya alamat kantor di rumah sendiri. Dapat SP2DK. AR minta bayar PPh atas sewa kantor. Padahal kantor rumah pengurus sendiri dan tidak ada biaya sewa dalam SPT tahunan. Oke, gampang Pak. Bapak bikin surat pinjam pakai. Oke, surat keterangan pinjam pakai. Pada tanggal sekian, hari sekian, CV ini meminjam rumah atau toko atau tanah atas nama si pribadi ini dan tidak ada sewanya selama 5 tahun. Udah gitu aja Pak. Kasih kepada si AR. Pak AR, mohon maaf ini nggak ada sewanya. Oke? Kalau Bapak AR memaksakan ada sewa, kita tanya, Bapak AR punya bukti nggak kalau saya menyewa? Kalau ada buktinya saya bayar 10%. Gitu Pak ya. Maksudnya gini, apakah ada bukti transfer yang menyatakan ini sewa? Apakah ada surat perjanjian sewa menyewa? Kalau nggak ada, ya udah, AR nggak punya bukti, ikuti bukti saya. Ya, bukti kita adalah perjanjian pinjam pakai. Begitu Pak ya. Oke. Semua teman tuh Pak Al RHG. Ibu Jessica Chandra 15. Pak Awan, malam Bu. Mau tanya, jika dapat hibah rumah dari orang tua, tetapi orang tua belum pernah lapor pajak, apakah gimana baiknya? Oke, kalau hibah kan berarti orang tua masih hidup Bu ya. Kalau orang tua masih hidup ya, hibah. Saran saya sih lebih baik di orang tua diberesin dulu. Jadi SPT orang tua dilapor dulu rumah tersebut supaya nanti dia kasih hibah ke anaknya enak, langsung dihibahkan enak gitu loh. Gitu ya. Tetapi kalau warisan karena meninggal itu sudah aman dari pajak. Tetapi kalau orang masih hidup namanya hibah kan, itu nanti dikejar orang tuanya. Anaknya dapat hibah sih enak aja, nggak kena pajak. Tetapi nanti dikejar orang tuanya, dikejar penghasilan dulu bagaimana yang belum dipertanggungjawabkan. Gitu sih. Jadi lebih aman orang tua lu diberesin SPT-nya, laporkan harta tersebut, barulah dia warisan ke anaknya. Dihibahkan. Oke. Semoga teman tuh Bu Jessica Chandra. Bapak Caibo 88. Kalau hibah hanya bisa dari orang tua ke anak kandung, kalau dari anak kandung ke orang tua, apakah bisa? Boleh Pak, boleh ya. Jadi hibah yang tidak kena pajak itu adalah vertikal 1 derajat, bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya, gitu doang sih. Jadi sedarah dan vertikal 1 derajat. Dari anak kepada bapak boleh, dari bapak kepada anak boleh. Gitu. Kepada menantu juga boleh, kepada mertua juga boleh, tapi satu derajat aja vertikal. Kalau kepada kakek udah nggak boleh, kepada cucu nggak boleh, itu sudah 2 derajat, nggak boleh. Gitu ya, pokoknya orang tua ke anak, anak ke orang tua, udah beres. Semangat teman tuh Pak Caibo 88. Bapak Al RHG, apa ya dasarnya AR nagih PPh sewanya Dasarnya adalah karena wajib pajaknya bodoh ya, disuruh bayar aja, diintimidasi mau ngikut aja gitu Pak ya. Itu dasarnya Pak. Makanya kita jadi wajib pajak jangan jadi bodoh. Kita harus tanya, Bapak AR punya nggak bukti kalau saya menyewa? Kalau nggak punya bukti, jangan sembarang nuduh. Gitu Pak, ngomongin Pak ke AR-nya ya. Kalau lu nggak punya bukti bahwa gue menyewa, jangan paksa gue sewa. Jangan tuduh gue menyewa. Itu tuduhan palsu itu. Gitu Pak ya. Nah, sambil Bapak bilang begitu, Bapak kasih dia dokumen yang namanya surat pinjam pakai. Nih, CV dengan owner punya bukti pinjam pakai, punya surat pinjam pakai. Begitu Pak. Oke. Gitu Pak ya. Dasarnya nggak ada dasar hukum. Itu cuma gara-gara dia pikir kita ini bodoh. Makanya bisa dipaksa begitu. Teman-teman tuh Pak Al RHG. Bapak JP Motret. Jadi pembelian rumah terhutang PPN pada saat adanya pembayaran ya, bukan pada saat AJB. Tapi PPh finalnya dibayar pada saat AJB. Betul Pak, betul. PPN itu kan dibayar pada saat penyerahan.
Ya, PPN itu terhutang pada saat dua kondisi. Pertama adalah penyerahan barang, yang kedua pembayaran. Kan ini dua-dua sudah terjadi, ya kan? Jadi PPN bukan ngikutin AJB ya. PPN itu ngikutin kondisi sebenarnya pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran. Mana yang lebih dahulu? Jadi dua-dua sudah terjadi, maka sudah seharusnya terhutang PPN. Kalau PPH mah ngikutin AJB, karena kan kalau nggak ada AJB nggak bisa bayar PPH. Gitu sih Pak. Nah, semua teman tuh Pak JP Motret. Ibu Jessica Chandra. Sama satu lagi, misalkan ada WP pribadi tarik mundur, langsung akui ada duit 3. Ini apa nih? 3M ya? Di SPT 2019 tanpa bayar pajak, bahayakah? Kalau 19 masih kena, Bu. Kalau mau nggak kena tuh 2018. Ya. Kalau 2019 masih kena ya. Masih kena pemeriksaan. Karena sekarang kan 2024. Yang 2019 masih kena nih. Kalau mau bebas dari pajak itu 2018. Oke. Jawaban gue bisa dilakukan, tetapi harus punya bukti bahwa itu uang memang betul-betul sudah ada di tahun 2018. Contohnya, buku rekening, atau beliat deposito, atau rumah, properti, ada sertifikatnya kan? Nah, intinya kalau dia bisa membuktikan ini barang sudah diperoleh sebelum 2018, sebelum akhir 2018, maka itu sudah tidak kena pemeriksaan. Gitu kan? Nah, makanya uang tunai nggak bisa, emas nggak bisa. Pokoknya barang-barang yang tidak bisa dibuktikan perolehannya itu nggak bisa. Nah, tetapi kalau barang-barang yang bisa dibuktikan perolehannya bisa dibuktikan, maka itu bisa. Contohnya rekening, deposito, rumah, tanah bangunan, motor, mobil, itu bisa dipakai langsung tiba-tiba muncul di SPT 2018 kalau dia mau. Nah, gitu sih. Semoga teman tuh Bu Jessica Chandra. Bapak Home Decoration 889. Kok kalau ruko punya orang tua dan sudah meninggal, aktanya masih hak guna bangunan. Kalau untuk jadi SHM, kena pajaknya apa saja kok? Waduh, ini mesti ke notaris nih Pak. Mohon maaf nih. Ini mesti ngomong ke notaris. Takutnya saya salah ya. Karena ini nggak berhubungan dengan pajak. Ini berhubungan dengan administrasi. Berhubungan dengan BPN ya, Badan Pertanahan Negara. Ini mesti ngomong ke notaris Pak. Takutnya saya salah ya. Karena ini bukan ngomongin pajak. Oke, semoga teman tuh Pak Home Decoration. Bapak Sidarta, makasih kok sama-sama. Bapak W. Bare Mitchell, malam kok, malam Pak. Tolong tanya, data yang disimpan pajak itu 5 tahun ke belakang. Apa ada dasar hukumnya? Ada Pak, di Undang-Undang KUP ya. Karena saya pernah Google kok 10 tahun. Oh iya, 10 tahun adalah pidana, 5 tahun adalah perdata. Oke. Apa bisa sekarang 5 tahun, tapi kapan-kapan bisakah diubah bukan 5 tahun? Makasih kok. Jadi gini Pak, pajak itu ada dua penegakan hukum ya. Yang satu adalah penegakan hukum perdata, yang kedua adalah penegakan hukum untuk pidana. Kalau perdata itu 5 tahun. Kalau pidana itu 10 tahun, gitu. Tetapi pidana biasanya itu sudah akut. Ini masalah-masalah yang sehubungan dengan faktur pajak fiktif. Faktur pajak fiktif itu kan nggak usah pakai data, sudah ketahuan dari sistemnya, gitu Pak. Jadi kalau perdata yang pemeriksaan lapangan biasa tuh itu 5 tahun. Kalau pidana itu 10 tahun, gitu. Cuman umumnya sih kalau data-data tuh 5 tahun aja sih, gitu. Kalau Bapak mau simpan 10 tahun juga boleh. Gitu Pak ya. Supaya aman, betul-betul aman dalam rangka pidana. Gitu Pak. Semangat teman tuh Pak W. Bare Mitchell. Bapak Home Decoration. Anaknya ada 2. Nanti SHM-nya bisa masukin jadi 2 nama kah kok? Secara praktek bisa Pak. Secara praktek bisa. Tinggal hubungi notaris Pak. Hubungi notaris ya. Bagaimana teknisnya nanti masalah SHM dan SHGB ini. Secara pajak sih yang penting penghasilan sudah bayar pajak atau belum. Secara pajak ya, yang penting penghasilannya. Ketika dia dagang, dia usaha, itu sudah bayar pajak atau belum. Itu doang sih. Nah, semua teman tuh Pak Home Decoration. Bapak G2836, baik Pak, masih sama-sama. Bapak Hianto 55, Ko Awan, kalau prefer diambil dari laba berjalan, apakah boleh? Boleh Pak, boleh. Yang penting kan laba itu sudah jadi laporan keuangan ya. Jadi kan mungkin Bapak bisa closing tiap bulan. Nah, begitu tiap bulan Bapak closing, nah kan di situ sudah ada laba berjalan. Begitu ada laba berjalan, maka otomatis muncul laba ditahan, gitu ya. Laba berjalan ada laba ditahan, gitu. Gitu sih. By the way, maksudnya gini Pak, sorry. Maksudnya laba ditahan itu adalah laba yang sudah kena pajak, gitu ya. Intinya adalah kalau laba sudah kena pajak, maka itu sudah bisa diambil sebagai preferred, gitu.
Oke. Kalau Bapak pakai metodenya 0,5% kan sudah ada tiap bulan. Oke. Semangat teman tuh Pak Hianto 55. Bapak Made bagus. Tanya lagi kok. Kalau WPOP melakukan pembetulan SPT di bagian harta karena salah memasukkan harta warisan berupa rumah dan dihapus dari kolom harta. Oh, apakah berakibat ada pemeriksaan kok? Oh, enggak Pak, enggak usah takut ya. Jadi, hal-hal seperti itu tidak akan bikin pemeriksaan. Nggak usah khawatir ya. Pemeriksaan itu biasanya tuh ada ini, ada data pemicu biasanya. Ada ditemukan rekening lah, ditemukan faktur pajak lah, yang gitu-gitu yang bikin pemeriksaan. Gitu sih Pak. Tetapi kalau Bapak otak-atik harta ya nggak terlalu lah. Paling ditanyain doang, dikirimin SP2DK, "Loh Pak, kenapa ini ada kenaikan harta atau penurunan harta?" Paling gitu doang ya. Bapak tinggal jelaskan apa adanya, nggak ada masalah. Gitu sih Pak ya. Dan teman-teman, sekali lagi kita bilang bahwa jangan takut dengan pemeriksaan. Pemeriksaan itu hal yang biasa, hal yang bisa terjadi dan perlu kita hadapin gitu loh. Kalau perlu kita undang pemeriksaannya, gitu ya, biar kita bisa mengalami pemeriksaan, gitu ya. Semangat tuh Pak Made, bagus. Ibu Jessica Chandra 15, ada duit 3M kok. Oh ya, 3M. Kalau bentuknya di rekening, maka Ibu boleh langsung masukin. Oke, dengan dibuktikan bahwa ini uang sudah ada sejak 2018 gitu. Tapi kalau buktinya tidak ada ya nggak bisa gitu. Oke. Semua teman tuh Bu Jessica. Oke, teman-teman sudah jam 9 ya, kita akan pending dulu, dan yang belum terjawab akan gue jawab di YouTube ya. Silakan subscribe YouTube kita, Pajak Smart ya. Kita pending dulu ya, kita tampung dulu ya. Ada pertanyaan dari Bapak Doni Frans Jaya 91. Oke, kemudian Ibu DJJJ 21. Oke, Bapak Bong Perdi. Oke, ada Ibu Novitri Novi. Kemudian Bapak Jumzi. Kemudian Bapak Hianto 55. Ibu Felicia Safika. Oke, Bapak Chaiboyo 55. Bapak William Narya Yoga. Oke. Bapak Arkam Mulhakim. Oke. Ibu Felicia Hafika. Kemudian Bapak Made Bagus. Kemudian Bapak Hianto 55. Kemudian Bapak Julius Cesar. Kemudian Ibu Meli 9423. Oke. Kemudian Ibu di JJJ 21. Oke. Bapak Wira Yurianto. Kemudian Bapak Rahman Arif. Kemudian Ibu Jenny Tan 8. Bapak Home Decoration. Oke, teman-teman, thank you ya teman-teman ya. Mohon maaf yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di video YouTube nanti. Silakan subscribe YouTube kita ya. Oke, sampai jumpa teman-teman semua. Bapak Henry, Bapak Home Decoration dan teman-teman semua ya. Makasih semuanya. Sampai jumpa. Mari.